Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, pemirsa yang budiman, pemirsa yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di edisi yang ke-6 Telaah Buku Sakinah Mawaddah Warahmah. Semoga dengan mempelajari buku ini kita dianugerahi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Baik, untuk kali ini edisi yang ke-6 ini kita akan membahas tentang hak suami dan istri. Namun sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah akad nikah terlaksana, wadhifah ba'da akad nikah juga sudah terlaksana, maka tindakan terpenting bagi pengantin pria yang harus dilakukan adalah yang pertama, menyimpan uang mahar yang ia terima dengan sebaik-baiknya. Itu kalau berupa uang. Kalau berupa perhiasan ya berarti perhiasannya juga harus disimpan sebaik-baiknya. Di kalangan kita ada istilah bahwa pihak suami tidak boleh atau haram hukumnya memakan uang mahar. Tapi maksudnya bukan kemudian tidak boleh secara mutlak. Kalau maharnya itu berupa uang kemudian dikasihkan oleh pihak istri ke suami, ya berarti tidak halal karena sudah ada tindakan dikasihkan. Nah, di sini seyogyanya pihak istri setelah sah menjadi istri dari pasangannya adalah menggunakan uang mahar untuk membeli keperluan yang berkaitan dengan konsumsi suami saat akan melakukan hubungan suami istri. Misalnya dibuat beli telur untuk jamu atau suplemen penambah kejantanan pria. Itu justru lebih baik karena uang mahar yang digunakan untuk kebersamaan itu nanti diupayakan atau diharapkan bisa menambah kemesraan, juga diharapkan bisa menambah kecerdasan dari anak yang nantinya akan dilahirkan dari hubungan suami istri itu sendiri. Kemudian berhias dan memakai wewangian serta selalu siap sedia untuk melakukan hubungan suami istri selagi ia dalam keadaan suci. Jadi ketika sudah sah menjadi pasangan suami dan istri, maka istri ini wajib siap setiap saat ketika dibutuhkan oleh suaminya. Baik, ketika pernikahan telah sah tercipta melalui sebuah akad atau ikatan yang menjadi perantara diperbolehkannya laki-laki untuk melakukan hubungan kepada wanita lain yang sebelumnya dilarang oleh syariat, maka hidup rumah tangga telah dibuka. Bahtera rumah tangga siap untuk dijalani. Menjadi suami istri yang baru merupakan kondisi yang sangat berbeda dengan ketika masih sendiri atau masih bujangan atau masih jomblo. Menjadi suami istri berarti bertemunya dua watak, perasaan, keinginan, kebiasaan, kebutuhan, dan kesenangan yang berbeda yang harus menjadi satu. Maka pertama yang harus dilakukan adalah berupaya untuk saling memahami dan menyesuaikan diri, serta membuat kesepakatan yang sama untuk tujuan sebuah keluarga yang diharapkan dengan cara seperti ini bisa membina hidup rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam upaya ini para ulama memberikan suatu solusi dalam bentuk saling mengetahui hak masing-masing pasangan serta penerapan etika-etika bagi suami maupun bagi istri. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang dibangun di atas tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing pasangan memahami tugas, peran, fungsi, hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya di dalam rumah tangga mereka. Di Telaah Buku Sakinah untuk edisi kali ini akan sedikit saya jelaskan tentang hak dan kewajiban suami. Setiap orang tua mempunyai hak atas anaknya, demikian pula seorang anak mempunyai hak atas ayahnya. Kewajiban seorang ayah adalah satu, mendapatkan calon ibu yang sholihah yang akan mengandung, menyusui,
dan mendidik putra-putrinya. Rasulullah memberitahukan bahwa biasanya suami itu memilih wanita yang akan ia jadikan istri atas 4 alasan: kecantikannya, nasabnya, harta, dan agamanya. Dan Rasulullah lebih menekankan untuk mencari pasangan hidup yang paling optimal, paling maksimal segi agamanya. Nomor 2, seorang suami harus mengerti cara menggauli istrinya. Dalam artian yang luas, cara berinteraksi dengan pasangannya harus mengerti. Bagaimana cara mengerti? Mungkin melalui ilmu pengetahuan atau pergaulan. Yang jelas ini merupakan sebuah kewajiban yang mutlak bagi seorang suami. Yang nomor 3, seorang suami ketika awal menemui istrinya hendaknya selalu berdoa, meminta kebaikan istrinya dan selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ingin melakukan hubungan suami istri juga hendaknya berdoa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma jannibna syaitona wa jannibi syaitona ma rozaqtana. Kemudian di sini juga di antara hak kewajiban suami berikutnya adalah apabila sang suami telah mencapai orgasme atau kepuasan terlebih dahulu dalam berhubungan suami istri, maka hendaknya ia tetap sabar menunggu sampai sang istri mencapai kepuasannya. Artinya tidak boleh egois ketika dia sudah selesai kemudian ditinggalkan istrinya, ini tidak boleh. Kemudian suami harus mengerti saat-saat istri mau diajak berhubungan suami istri, sehingga dia tidak boleh memaksa kalau kelihatan istrinya kelelahan. Yang berikutnya, suami harus mendorong istri untuk memperbanyak kelahiran. Karena Rasulullah bersabda, tazawwaju al-waluda al-waduda fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang penyayang dan yang mempunyai banyak anak, karena aku bangga dengan sebab banyaknya kalian di hadapan para nabi nanti. Kemudian etika-etika suami ternyata ini masih banyak sekali. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga dengan menelaah buku ini kita mendapatkan manfaat. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.